Halo, perkenalkan nama saya Amorella Benesia Tonang dari kelas 11-6. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan refleksi diri untuk remedial kimia. Pertanyaan pertama, berikan penjelasan seberapa besar usaha yang telah kamu lakukan selama 1 semester ini dalam belajar kimia bukan hanya saat ulangan namun tiap harinya. Untuk pembelajaran kimia setelah kita mendapatkan materi baru, jika saya belum mengerti di hari materi itu diajarkan, saya malamnya atau di minggu-minggu pemberian materi saya akan menonton YouTube mengenai materi kimia yang dipelajari, maupun saya sudah mengerti atau tidak, saya akan menonton YouTube untuk lebih mendalami materinya. Dan udah pastinya untuk ulangan persiapan saya adalah belajar 2 hari sebelumnya, itu juga dari YouTube dan mengulangi lagi materi atau PPT yang sudah dikasih. 2. Setelah kamu menjelaskan pertanyaan nomor 1, berpikirlah dengan strategis dan nyata secara sistematis. Upaya apa yang kamu lakukan ini demi memperbaiki pembelajaran kimiamu ke depan? Untuk kedepannya mungkin saya akan tetap menonton YouTube setelah pembelajaran materi baru. Dan saya akan menambah untuk melakukan les privat ataupun les pembelajaran demi lebih mengerti tentang materi kimia dan juga memperbaiki nilai saya. Dan juga akan bertanya ke guru jika saya kurang mengerti tentang materinya. 3. Dari pembelajaran selama 1 semester, konsep apa saja yang kamu belum dan sudah memahami, berikan penjelasan secara spesifik dan jelas. Untuk konsep dan materi yang belum saya pahami, mungkin bukan lebih ke belum memahami, tetapi contohnya itu seperti yang reaksi kesetimbangan yang jembatan Moore juga sih, lebih ke yang MRS. Saya untuk soal-soal saya tahu rumusnya, cuman saya tidak tahu apa yang dimasukin ke rumusnya. Seperti mungkin soalnya yang dikasih latihannya dan untuk ulangannya berbeda, kayak diganti nomornya saja atau ceritanya dibuat lebih variatif, seperti konsentrasi ini direaksikan dengan konsentrasi ini dan menjadi ini dengan sekian gram dan mol gitu. Saya tahu rumusnya apa, yang dicari apa, cuman saya tidak tahu yang bagian konsentrasi ini dimasukin ke dalam rumus yang mana dan ini masukin ke dalam rumus mana. Itu menurut saya itu kesusahan saya yang sejauh ini yang saya sadari. Oke. Nomor 4, perlu disadari juga bahwa kondisi setiap orang berbeda. Menurut kamu, kesalahan apa saja yang kamu telah lakukan yang membuatmu lambat dalam proses belajar? Jawaban dapat dikaitkan dengan keadaanmu di rumah, di sekolah, lingkungan, dan masyarakat, sertakan kemungkinan mengatasinya. Oke, yang saya ketahui saya agak ketinggalan pembelajaran di semester 1 ini, apalagi kimia, karena saat awal-awal semester itu merupakan awal-awal sibuknya sekolah, apalagi saya berada di dalam ekskul sebagai pengurus dan juga dalam organisasi. Itu membuat saya yang harus melewati banyak pembelajaran kimia, dan juga saya juga mengikuti lomba yang membuat saya harus dispen dari satu kelas ke kelas yang lainnya. Untuk jarak rumah sekolah itu juga merupakan suatu masalah bagi saya, karena perjalanan saya dari rumah ke sekolah itu tidaklah dekat dan membutuhkan waktu. Dan saya sudah pernah coba untuk belajar di saat saya dalam perjalanan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, tapi itu saya hanya bisa membaca PPT kayak mengulang materi. Tapi untuk lebih mengerti materinya kayak saya belum mengerti sama sekali. Untuk mengerti materi itu tidak bisa saya lakukan di dalam perjalanan bus, hanya bisa untuk mengulang materi, kayak merefresh materi saya. Jika saya misalnya di hari ini saya ada ulangan dan di perjalanannya saya membaca PPT untuk mengulang agar saya lebih mengerti dan lebih yakin dengan materi yang akan diulang, yang akan masuk ke ujian. Begitu. Ya, dan saya juga sempat ikut lomba yang tidak hanya satu tapi lebih, yang membuat saya juga harus dispen banyak. Dan untuk sekarang saya sudah mulai mengurangi kegiatan di luar sekolah atau kegiatan
dalam sekolah seperti lomba-lomba atau organisasi, saya sudah berada di jabatan yang baru yang bisa membagi waktu saya untuk pembelajaran dan juga untuk berorganisasi, sehingga saya bisa menyempatkan waktu untuk belajar. 5. Apa harapanmu dalam pembelajaran kimia lalu dan yang akan datang? Kaitkan dengan impianmu dalam membangun masa depan. Untuk harapan saya ingin agar sebelum kita ulangan, kita diberikan latihan soal yang tidak jauh berbeda levelnya dengan ulangannya. Dan sebenarnya setelah kita melakukan asas ini, kita sudah membahas hasil asasnya seperti, oh ini diskusi soalnya kayak gini, jawabannya kayak gini dengan cara-caranya. Itu saya setuju dengan cara itu, karena sebelumnya itu kita tidak membahas hasil ujian, kayak ujian harian itu yang membuat saya kurang mengerti. Yang ini hanya baru, yang jika saya sadari, yang baru saya sadari hanya baru dilakukan setelah asas. Pas ulangan hariannya itu tidak dilakukan. Dan juga menurut saya PPT yang dibuat itu berantakan, sehingga susah dibaca. Apa harapanmu pembelajaran kimia? Kaitkan dengan impian membangun masa depan. Semoga kimia, bukan hanya karena ini sekolah negeri, tapi saya ingin agar guru-guru membawa pembelajaran kimia ini itu dengan serius, bukan hanya karena ini negeri yang murid-muridnya nggak bayar. Berbeda dengan seperti lab school atau penabur atau yang swasta itu. Saya ingin agar, karena kita sama-sama SMA, harusnya pembelajaran kita terima itu sama dalam kurikulum merdekanya, swasta atau enggak swasta. Ya begitu menurut saya. Sekian, terima kasih.